Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abis Rafa Rahman. Saya dari program studi Ilmu Pengetahuan Sosial. Saya dari kelas 1C dengan nomor NIM berikut. Teman-teman, pasti di sini kita sering menanyakan diri kita sendiri tentang mengapa ilmu yang kita pelajari terasa sulit masuk ke hati. Atau mengapa ada orang yang ilmunya tidak banyak tapi begitu bermanfaat. Dalam Islam, jawabannya seringkali bukan terletak pada kecerdasan, tetapi ada pada adab. Lalu, pada video kali ini, saya akan menjelaskan adab murid terhadap gurunya. Saya akan menjelaskan mulai dari pengertiannya, hak dan kewajiban murid, hingga bagaimana adab itu diterapkan di era modern seperti sekarang. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke materinya. Selamat menonton. Dalam tradisi pendidikan Islam, hubungan antara guru dan murid memiliki kedudukan yang sangat mulia. Belajar bukan hanya soal menerima materi, tetapi juga perjalanan membentuk akhlak dan karakter. Para ulama sejak dahulu menegaskan bahwa adab lebih utama daripada ilmu. Imam Malik pernah berkata, "Pelajarilah adab sebelum kalian mempelajari ilmu." Mengapa demikian? Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan masuk ke hati yang tidak dijaga dengan adab. Sayangnya, di era modern, hubungan guru dan murid sering mengalami pergesekan, seperti adanya teknologi, media sosial, dan gaya komunikasi yang bebas. Hal ini membuat batas sopan santun menjadi tidak karuan. Oleh karena itu, di sini saya akan memberitahu bagaimana memahami kembali adab murid kepada guru menjadi sangat penting agar ilmu yang kita pelajari benar-benar membawa manfaat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Apa sih pengertian adab dalam pendidikan? Di sini saya akan bacakan. Dalam Islam, adab bukan sekedar sopan santun biasa. Adab adalah sikap menempatkan sesuatu sesuai dengan kedudukannya. Dalam konteks pendidikan, adab mencakup cara berbicara kepada guru, cara mendengarkan penjelasan, cara bertanya, hingga cara menerima nasihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan pentingnya adab dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hujurat, Allah melarang orang beriman meninggikan suara di hadapan Rasulullah. Para ulama kemudian mengkiaskan ayat ini sebagai adab murid kepada guru, yaitu tidak memotong pembicaraan, tidak berbicara kasar, dan tidak merendahkan orang yang mengajarkan ilmu. Jadi di sini kita semua harus paham teman-teman bahwa guru itu adalah perantara ilmu, dan menghormati guru berarti menghormati ilmu itu sendiri. Kalau kalian tidak menghormati guru ataupun menghormati ilmu itu sendiri, maka ilmu yang kalian dapat akan menjadi sia-sia. Lalu di bagian yang kedua saya akan menjelaskan hak dan kewajiban sebagai murid. Hubungan murid dan guru berjalan seimbang. Seperti guru memiliki hak, murid juga memiliki hak. Guru memiliki kewajiban, hak murid juga memiliki kewajiban. Di sini saya akan menjelaskan hak murid. 1. Mendapatkan pembelajaran yang layak dan mudah dipahami. 2. Mendapatkan bimbingan dan arahan, lingkungan belajar yang aman dan nyaman, hak bertanya dan berdiskusi secara sopan, serta penilaian yang jujur dan adil. Namun, di balik hak tersebut ada kewajiban juga yang harus dijalankan. Lalu, apa saja kewajiban yang harus dilakukan sebagai seorang murid? Di sini yang pertama ada menghormati guru dalam ucapan dan sikap, menaati aturan pembelajaran, belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga adab saat bertanya, mengamalkan ilmu yang dipelajari, serta mendoakan guru yang mengajar. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Lalu bagian selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk-bentuk adab murid kepada guru. Adab murid kepada guru dapat terlihat dari hal-hal yang sederhana, seperti yang pertama, sopan dalam berbicara. Ketika kita sedang berbicara dengan guru kita tidak boleh menggunakan nada yang tinggi dan tidak boleh menyindir ataupun merendahkan guru tersebut.
Kedua, menghargai waktu dan kehadiran guru. Datang tepat waktu dan siap mengikuti pelajaran dengan baik. Lalu yang ketiga, tidak menyebut guru hanya dengan nama. Gunakan panggilan yang pantas seperti Pak atau Bu, Ustadz atau Ustazah. Keempat, fokus ketika guru menjelaskan. Seperti yang saya bicara tadi, teknologi sangat mempengaruhi adab pada murid untuk gurunya. Sering kita melihat seperti murid yang bermain handphone sedangkan gurunya selagi menjelaskan. Di sini saya menegaskan bahwa itu adalah hal yang salah dan tidak boleh dilakukan. Lalu ketika guru sedang menjelaskan pembelajaran, kalian tidak boleh tidur ataupun berbicara dengan teman kalian, karena hal itu termasuk tidak menghormati atau tidak menghargai guru yang sedang menjelaskan. Kelima, menerima nasihat dengan lapang dada. Jadi ketika kalian dapat nasihat dari guru kalian, kalian harus menerima hal tersebut. Tidak boleh menyangkal ataupun merasa bahwa nasihat tersebut adalah sebuah omelan. Memang terdengar seperti omelan, tapi kalau kalian mikir lebih jelas lagi, itu adalah sebuah pembelajaran yang dapat kalian pelajari. Lalu yang keenam, bersikap tawadu atau rendah hati. Tidak merasa paling pintar sendiri, harus menyamaratakan kalian dengan teman-teman yang lainnya, dan tidak boleh sombong. Ketujuh, menjaga bahasa tubuh dan sikap, karena gestur juga mencerminkan adab. Kalian tidak boleh menyamakan gestur kalian kepada teman dengan guru. Beda halnya dengan kalian sedang berbicara dengan guru, kalian harus menjaga bahasa tubuh dan sikap. Dan yang terakhir, memberi salam dan berterima kasih. Kalau kalian berpas-pasan dengan guru kalian di jalan, kalian tidak boleh hanya diam saja dan acuh. Kalian sebisa mungkin salim ataupun pamit. Lalu di bagian terakhir di sini saya akan menjelaskan adab murid di era digital dan modern. Sekarang ini kita hidup di era digital. Sekolah ataupun kuliah tidak hanya selalu melakukan pembelajaran lewat tatap muka, tapi juga bisa lewat online, seperti menggunakan aplikasi Zoom, Google Classmeet, Classroom, bahkan cuma lewat chat di WhatsApp. Nah, disinilah seringkali adab kita diuji. Seperti kalian yang sedang menchat guru atau dosen kalian dengan kata-kata yang kurang pantas. Walaupun di hati kalian cuman berpikiran seperti, kan cuma chat doang, kan kita cuman online, sedangkan guru tetap ada di balik layar. Dari yang saya baca, adab pertama di era digital adalah cara kita berkomunikasi. Chat ke guru itu tidak bisa disamakan dengan kalian chat dengan teman kalian, seperti kalian terlalu semena-mena chat dengan teman kalian. Itu tidak boleh dilakukan ketika kalian sedang chat guru kalian. Ini bukan cuma soal formal, tapi soal sikap. Mulai dari kalian pakai salam, perkenalkan diri terlebih dahulu, sampaikan maksud dengan jelas, dan jangan lupa kata terima kasih. Ini merupakan hal kecil, tapi hal ini sangat mencerminkan adab pada seseorang. Kedua, cara kita bersikap saat kelas online. Kamera mati boleh, tapi sikap jangan ikut mati. Jangan kalian mentang-mentang kameranya mati, terus kalian menjadi seenaknya atau sebebas kalian. Tidak ya. Pembelajaran tetap pembelajaran. Kalian harus mengikutinya dengan fokus dan cermat. Lalu kalian tidak boleh sambil bermain game, nggak boleh scroll sosmed lainnya, ataupun tidur. Karena meskipun guru tidak melihat kalian, tetapi sikap tersebut tetap bisa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, etika di media sosial. Kadang tanpa sadar ada yang curhatin guru di story Instagram,
lalu ada yang bikin meme tentang guru atau ngejokes guru di grup. Ya sama halnya dengan seperti kalian meledek. Ingat, guru itu juga manusia seperti kita. Sekali kita ngejatuhin kehormatannya, itu bukan cuman soal etika, tetapi juga dosa. Lalu keempat, cara menyampaikan pendapat. Kalian boleh kritis, boleh beda pendapat, tetapi kalian harus menggunakannya tetap dengan tutur kata yang sopan. Kritis itu cerdas, kurang ajar itu beda cerita. Lalu yang kelima, sikap saat dapat teguran. Di era sekarang, ditegur sedikit langsung merasa paling tersakiti, langsung merasa dirinya diserang. Padahal teguran dari guru itu merupakan salah satu bentuk dari perhatian. Kalau guru udah diem, justru itu yang bahaya. Lalu yang terakhir, adab di era modern juga soal niat, bukan cuma buat nilai ataupun buat IPK ataupun bukan buat CV, tetapi buat jadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Masuk ke bagian penutupan. Dari materi yang saya jelaskan tadi, saya menarik kesimpulan bahwa ilmu tanpa adab itu kosong, tapi adab, sekecil apapun ilmunya, bisa bikin hidup kita menjadi lebih bermakna. Semoga kita semua jadi murid ataupun mahasiswa yang gak cuma pinter, tapi kita juga harus berakhlak. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share. Semoga ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kalian semua ya. Saya Abizadeh Farahman, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.